Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kesehatan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang sangat berharga sekali. Untuk itu, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan anugerah ini kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang bermanfaat, agar tujuan kita ingin menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mari mengabsen dulu. Sebelum belajar, Pak akan mengecek dahulu tentang kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Pak? Iya. Kalau yang tidak hadir, seandainya sakit, semoga sakitnya dilekas sembuh. Selanjutnya, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita ada dalam kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mungkin doa kali ini, saya persilakan kepada saudari Imas kita. Siap. Siap. Sekitar hari bulan. Selesai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita ada dalam keadaan amin. Sebelum melanjutkan pembelajaran yang akan kita pelajari materi kali ini, kita coba mengingatkan dulu kepada pembelajaran yang lalu. Di waktu yang lalu kita belum belajar tentang apa? Tentang ibadah haji. Siapa yang masih ingat siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah haji itu? Wajib bagi orang yang ya. Nah, pelajaran kali ini, materi kali ini yaitu tentang ibadah kurban. Jadi sekarang akan mempelajari tentang kurban. Coba siapa yang tahu tentang ibadah kurban? Coba. Ada yang tahu? Nah, sebelumnya buka dulu dalam buku yang sudah di-share di grup. Coba baca dulu selama 15 menit. Baik, waktu membaca telah habis. Sekarang lanjutkan kepada tanya jawab. Silakan yang mau menjawab, yang mau bertanya. Ya. Bagaimana perbedaan kurban wajib dan kurban? Bagaimana perbedaan kurban yang wajib dan kurban yang sunat? Coba kalian siapa yang akan menjawab?
Siap? Cepat. Silakan. Saya dikatakan ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, Hadi. Baik. Sekarang ini bulan apa? Tahun hijriahnya? Dua. Setelah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah terdapat ibadah apakah yang paling dominan di sana? Ibadah haji, ya. Sebagaimana pembelajaran kita yang lalu, yaitu materinya tentang ibadah haji. Coba masih ingat gak siapa yang paling melaksanakan ibadah haji itu? Orang yang mampu melaksanakannya, ya. Coba ada berapa macam haji itu? Macam-macam haji? Ada 3. 1 haji, 2, 3 mengakhirkan qiron. Kalau haji qiron itu adalah antara dia ibadah haji dan umroh itu bersamaan, ya, bersamaan. Jadi ada haji tamattu, haji ifrad, ada haji qiron, ya. Nah, baik. Selanjutnya, selain ibadah haji di dalam bulan Dzulhijjah ini ada ibadah apa lagi selain ibadah haji? Ada ibadah kurban, ya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Coba siapa yang tahu tentang kurban? Apa saja yang kalian tahu tentang kurban? Hewan yang disembelih dengan yang beribadah. Hewan yang disembelih dengan ibadah. Apalagi coba yang lain? Pak? Ya, kurban itu adalah kalau menurut pengertian bahasa ya ada 2, ada menurut bahasa, ada menurut istilah syar'i, ya. Kalau menurut bahasa, kurban itu yaitu berasal dari kata qurba, yang mana qurba itu maknanya dekat, ya, dekat. Kita dekat dengan teman, kita dekat dengan kerabat, kita dekat dengan guru dan sebagainya. Itu menurut bahasa itu sama, namanya kurban, ya, kurban. Lalu yang istilah syar'i sebagaimana kurban itu yaitu menyembelih hewan dengan niat ibadah Allah, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang ditentukan. Bisa juga disebut dengan kata lain, kurban itu dengan kata udhiyah, ya, udhiyah. Udhiyah itu sama artinya dengan kurban. Jadi ada 2 kata tapi satu maknanya sama, yaitu menyembelih hewan dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan niat dan waktu tertentu, ya. Nah, baik, tentang tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari tentang ibadah kurban, diharapkan kalian satu memahami tentang pengertian kurban. Yang kedua, siswa mendapat memahami tentang hikmah atau hukum kurban serta hikmahnya, ya, serta dalilnya. Yang ketiga, siswa diharapkan bisa memahami jenis-jenis hewan kurban beserta syarat-syaratnya. Yang selanjutnya, siswa dapat memahami tentang pembagian daging kurban yang benar sesuai syariat syar'i, ya, sesuai syariat. Nah, itu biasanya tujuan pembelajaran pada kali ini. Dalam pembelajaran kali ini kalian diharapkan
memahami tentang pengertian kurban dan lainnya. Yang kedua, memahami tentang waktu berkurban. Yang ketiga, memahami tentang jenis-jenis hewan kurban dengan syarat-syaratnya. Yang selanjutnya, kalian dapat memahami tentang sunah-sunah yang disunahkan dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Baik, sekarang coba kalian buka dalam buku digital kalian yang Bapak telah di-share di grup tentang materi kurban pada halaman 75. Waktu untuk membaca Bapak beri waktu 15 menit. Silakan. Baik, waktu baca yang sudah habis. Selanjutnya, siapa yang atau apa yang tidak dipahami tentang materi tersebut? Coba kalian mau yang mau bertanya, silakan. Bagaimana perbedaan kurban yang wajib dan kurban yang sunnah? Coba siapa yang akan membantu Bapak untuk menjawab? Ya, Wajib bagi orang yang bernazar. yang wajib itu bagi orang yang bernazar. Siapa lagi yang mau menjawab? Coba. Wajib bagi orang yang mampu. Wajib bagi orang yang mampu. Ya. Nah, perbedaan kurban yang wajib dan kurban yang sunnah. Perbedaannya itu adalah sebagaimana para ulama berpendapat bahwa kurban itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Nah, sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Namun jumhur ulama, yaitu kebanyakan para ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Nah, bagaimana yang sunnah, bagaimana yang wajib? Yang wajib itu bisa jadi wajib, ya, bisa jadi wajib bila mana kurban itu dinadarkan, ya, bila mana kurban itu dinadarkan. Yang bagaimana yang menadar itu? Contoh, yang menadar itu misalkan imas kita. Kalau imas kita misalkan pada tahun ini kalau saya menjadi ranking 1, saya akan berkurban. Pas imas kita itu ranking 1 misalkan ranking 1. Nah, itu kurbannya menjadi wajib, ya, menjadi wajib. Atau misalkan contoh lain, misalkan saya bernazar tahun ini akan berkurban, maka itu berkurbannya menjadi wajib sebab dinazarkan. Kalau yang sunnah bagaimana? Kalau yang sunnah itu misalkan kita pada waktunya langsung berkurban, langsung menyembelih hewan kurban. Jadi tidak dikata-katakan kepada orang lain, saya akan berkurban, saya akan berkurban. Nah, pada waktunya saja kita langsung menyembelih hewan kurban. Nah, maka itu menjadi sunnah, ya. Jadi pada dasarnya kurban itu ada yang sunnah muakkad, ada yang wajib, ya. Yang wajib itu ketika dinadarkan, ya, ketika dinadarkan. Nah, untuk memakan daging kurbannya itu kalau yang wajib
kalau yang wajib ya. Kalau yang sunnah kita akan bisa memakan daging kurban atau mempunyai bagian sampai sepertiga ya, sampai sepertiga. Coba yang lain, coba lagi, apa lagi? Ada masalah yang lain? Silakan. Bagaimana hukum melaksanakan kurban sebelum melaksanakan akikah? Coba siapa yang akan membantu menjawab? Nah, untuk melaksanakan yang mau melaksanakan kurban tetapi dirinya belum melaksanakan akikah ya, waktu kecil belum diakikahi ya. Nah, itu punya boleh-boleh saja, silakan ya. Jangan jadi hambatan bahwa kita akan berkurban tapi kita belum melaksanakan akikah. Ya, jadi itu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Coba yang lain, akan ada masalah yang lain? Bagaimana kalau kurban digantikan dengan uang? Bagaimana? Kalau kurban digantikan dengan uang. Bagaimana kalau berkurban digantikan dengan uang? Jadi berkurbannya itu langsung memberikan atau menyedekahkan berbentuk uang. Siapa yang membantu menjawab? Bagaimana? Nah, ini ya, baik. Berkurban dengan langsung memberikan uang atau menyedekahkan uangnya itu sebagaimana dalam fatwa MUI ya nomor 36 2020 ya, yang memberikan fatwa itu tentang bagaimana kurban dengan uang itu menurut fatwa MUI itu tidak sah. Bahkan kalau tetap dilaksanakan, maka itu menjadi sedekah biasa ya, menjadi sedekah biasa. Apa alasannya? Alasannya yang namanya kurban itu yaitu harus mengalirkan darah ya, harus mengalirkan darah, yaitu dengan cara menyembelih binatang yang telah ditentukan oleh syara ya, gitu. Jadi itu berkorban dengan uang itu tidak sah, jadinya itu menjadi sedekah biasa ya, menjadi sedekah biasa. Siapa lagi? Ya. Bagaimana kalau kurban dengan ayam ya? Kurban sebagaimana telah ditentukan ya, yaitu kurban itu harus dengan domba, harus dengan sapi, harus dengan kerbau, harus dengan kambing atau unta ya, unta. Nah, jadi sudah ditentukan ketentuan hewan untuk kurban. Tetapi ada yang berpendapat menurut Imam Ibnu Abbas itu boleh saja ya berkorban dengan ayam. Itu menurut siapa? Menurut Imam Ibnu Abbas ya. Kalau menurut jumhur ulama yang tadi sudah ditentukan domba, kambing, sapi, kerbau, dan unta ya. Bagaimana? Ada lagi yang mau tanya? Ya. Baik, kita lanjutkan, kita amati tentang kurban ya. Kurban. Nah, kurban itu adalah ada tentang hukum, tentang sejarah, tentang waktu, tentang pemanfaatan bagi kurban ya. Lanjut. Nah, definisi mengenai kurban
Ya. Nah, coba dibaca. Ya. Jadi pengantin domba itu adalah hewan yang disembelih dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu itu menurut syar'i, ya, menurut syar'i. Kalau menurut bahasa yang tadi itu diambil dari kata qurban, ya, qurban. Lanjut. Nah, silakan dipoto untuk bahan diskusi saja. Silakan. Silakan diskusikan oleh kalian. Yang selanjutnya
bahwa itu kita masuk menapa. Dan kita sudah habis. Silakan kamu ke depan, dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang hukum kurban dan sejarah kurban. Yang pertama, hukum kurban, sunnah muakkad dan wajib. Wajib bagi orang yang bernazar, sunnah bagi orang yang langsung melaksanakan kurban pada waktunya tanpa membicarakan atau merencanakan sebelumnya. Yang kedua, sejarah kurban. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi itu berulang sebanyak 3 kali, dan Nabi Ibrahim pun yakin bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada putranya, dan Nabi Ismail pun dengan segenap keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya. Saat melaksanakan penyembelihan, tanpa disadari di tangannya ada seekor domba. Sekian dari saya. Silakan. Jika ada yang bertanya, silakan. Apa sejarah kurban itu? Sejarah kurban, Nabi Ibrahim itu bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putranya. Dan Nabi Ismail pun segera melaksanakannya dengan keikhlasan hatinya. Dia rela menyembahkan dirinya disembelih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat melaksanakan penyembelihan tanpa disadari, di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam ada seekor domba. Itu sejarah kurban.
tanggal 10 Zulhijjah dan sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sunnah-sunnah dalam menyembelih: membaca basmalah, membaca sholawat, 1. Menghadap ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah bersujudnya, memotong pada pangkal leher, serta memotong berat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa sebagai mana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, orang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, maka ia disunahkan untuk hadir. Jenis-jenis hewan kurban. Yang ke-1, kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Yang kedua, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau bawah tanggal giginya. Yang ketiga, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang keempat, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau 2 tahun. Silakan ada yang mau bertanya. Apa jenis-jenis hewan kurban? Jenis-jenis hewan kurban adalah 1. Kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Yang kedua, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau bawah tanggal giginya. Yang ketiga, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang keempat, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita telah mempelajari tentang kurban. Apa saja yang telah kalian ketahui dalam tadi apa? Jadi kurban lagi, sejarah lagi, selanjutnya pemanfaatan untuk pembagian. Nah, dalam kurban itu sebagaimana ada pengertian, ada hukum, ada sejarah, ada jenis-jenis hewan, ada pemanfaatan dan sunnah-sunnah, dan selanjutnya satu hikmah ya. Nah, sebagaimana dalam kurban itu pengertiannya itu adalah ada menurut bahasa, ada menurut istilah syariah. Menurut bahasa yaitu kurban diambil dari kata korban yang berarti maknanya dekat ya. Yang menurut istilah kurban adalah hewan yang disembelih dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat-syarat dan waktu tertentu ya. Jadi bukan kurban disebut dengan kata udhiyah ya. Hukum kurban itu adalah menurut sebagai ulama adalah wajib, menurut ulama banyak yaitu menurut ulama yaitu sunnah muakkad ya, sunnah muakkad yaitu selama kita tidak bernadar maka itu hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Kecuali kalau sudah menadarkan maka itu hukumnya menjadi wajib untuk melaksanakannya ya, wajib melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan tentang jenis-jenis hewan ya, jenis-jenis hewan. Dan jenis hewan itu adalah apa? Sapi, kambing, domba, unta ya. Yang umumnya kalau sapi sudah 2 tahun lebih ya, kalau unta 5 tahun lebih ya, kalau minimal 5 tahun ya, lebih itu lebih baik. Kalau kambing 1
1 tahun atau 1 tahun lebih ya. Kalau kedua 1 tahun ya sama ya. Nah, tentang latar belakang bersejarah ya, sebagaimana Nabi Ibrahim AS bermimpi di suatu saat bahwa diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Ibrahim AS sehingga beberapa kali mimpi ya. Yang satu, Nabi Ibrahim AS tidak percaya. Yang kedua, masih mamang ya, masih merasa mamang bahwa ini benar-benar perintah dari Allah atau tidak ya, atau bukan. Yang ketiga, baru Nabi Ibrahim AS merasa dirinya meyakini bahwa itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tentang kurbannya itu. Kurban itu harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu syarat kurban itu harus memenuhi kriteria haus ya, kriteria haus. Hanya harus sehat, hanya itu harus hewan yang halal ya, harus hewan yang halal. Jadi halal itu sebagaimana telah ditentukan oleh tadi, yaitu syarat-syarat hewan yang ditentukan tadi, sapi, domba dan sebagainya ya. Yang kedua, hanya harus aman ya, aman untuk dimakan, tidak membahayakan. Yang ketiga, punya harus utuh itu adalah tidak cacat ya, tidak cacat. Kalau betina kalau jantan tidak dipegiri atau tidak putus ekornya dan sebagainya ya. Esnya harus sehat ya, sehat. Jadi kurban itu harus memenuhi kriteria, yaitu haus ya, itu hewan-hewan untuk bisa dipakai kurban. Harus halal, harus utuh, harus halal, harus aman ya, harus aman, harus utuh dan sehat ya, sehat. Nah, alhamdulillah pada materi kali ini kita mempelajari tentang kurban. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang hewan akikah. Dan untuk itu silakan kalian cari tahu tentang materi akikah ya, untuk pertemuan yang akan datang. Nah, Bapak, terima kasih kepada semuanya. Pada kali ini semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa dulu. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum.